Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih dan bertobatlah kepada Allah agar kamu bertambah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, janganlah saling mengambil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk panggilan dan panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan bagi siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang jahat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah dari prasangka, karena saingan prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji selain yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Hendaklah kamu merasa jijik dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat dan penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang terhormat, Deputi Bidang Riset dan Diseminasi Riset TNI, Deputi Inovasi, Presiden kita hormati, dan satu lagi deputinya lagi bagian masyarakat yang mengelola gedung ini, Bu Mulia Pak Benefix dan mungkin baru besok kembali dari ITT mengenai acara sekalian mengaku seperti itu. Dan tentunya yang saya hormati para guru-guru kita senang sekali hari Pak Bupati luar biasa meluangkan waktu kami. Saya terima di Pesa para guru-guru kita yang hadir, Pak Pandu dan seterusnya, para pusat penelitian 3P, pusat penelitian pusat yang hadir pada acara halal bihalal di hari ini. Tentunya teman-teman sekalian, staf TNI yang ada di gedung ini, di pusat penelitian dan di gedung sebelah sana TPS, bisa hadir kita bersama-sama pada saat ini. Dan alhamdulillah Allah bersyukur. Mudah-mudahan kalian kita ini betul-betul menjadi sebuah momen halal-halal. Halal-halal ini memang istilah Indonesia, itu tidak ada di mana-mana ya. Jadi sebenarnya silaturahmi, silaturahmi memperkuat hubungan rahim kasih sayang. Jadi sebenarnya filosofinya luar biasa, luar biasa. Artinya ini momen kita untuk kembali, bukan kembali artinya kita sudah melepas gitu ya. Tapi semakin meningkat hubungan kita bersama-sama. Ada 2 bulan sebenarnya, pertama silah billah, hubungan dengan Allah, kemudian silaturahim, hubungan dengan manusia. Kemudian ini sebuah momentum kita yang tadi saya juga kaget. Tadi saya baru dari Jakarta naik bus vaksin di Kalimantan, bilang nanti tausiahnya saya baru bilang langsung Pak Pandu. Saya pikir ada sambutan. Tapi tentu tidak ya, kita akan melihat saja nanti Bapak Ibu mana silaturahim gitu ya. Jadi terkait dengan momentum ini merupakan sebuah momentum yang sangat baik di Indonesia ya. Semua kelompok mulai dari alumni SD, alumni TK, SD, SMP, SMA, alumni dulu kelompok-kelompok dan seterusnya. Itu setelah Idul Fitri itu biasanya melakukan acara halal bihalal, sehingga sekarang kita bisa tonton itu ini mau lebih dari mana. Kemarin saya dikirimkan kata 71 di mana halal bihalalnya gitu. Ini sebuah makna yang saya pikir sangat kuat sekali, sangat bagus, tradisi yang sangat bagus di kita, sehingga kita pada saat ini di BRI saking bagusnya kita ulang lagi silaturahim kita. Padahal kita sudah ketemu ya. Mungkin karena saya tidak bisa hadir di sini Bapak Ibu, mohon maaf. Saya waktu itu pekan baru, mungkin Bu Ina dan teman-teman baru kita ada nanti di BRI itu. Tentu dengan yang hadir tidak dengan DPMK dan DKSD. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu ini. Tadi saya juga berpikir kenapa tidak dengan teman-teman ya. Saya pikir belum saya sampaikan ke Bu Ina gitu. Lihat postingan Pak Oki di mana gitu kan. Nah, suatu saat kita nanti tolong gitu ya, biar enak. Tapi enaknya juga ini luar biasa juga ini. Saya pikir kita duduk sini tapi biar nyaman buat kita yang mendahaga ini ya Pak. Nanti kadang-kadang mau diperbaiki Pak, ya, mau dikasih bantal yang gemuk ya itu. Karena ternyata dari kawan ini yang kasih bantal, berarti ya, berarti Pak Ali termasuk yang muda. Itu belum ada gitu. Ya, terima kasih Bu Dewi, silakan Bu. Dan kami ramai sekali di sana. Nah, saya disampaikan topiknya itu adalah silaturahmi untuk meningkatkan produktivitas takdir ya. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian.
memang tradisi yang baik ini sesungguhnya merupakan salah satu reminder bagi kita, bagi saya sebetulnya, bahwasanya dengan kita bekerja tiap hari dengan suasana yang sama, itu perlu ada refreshment. Kemudian saya kemarin refreshment ternyata bagus betul refreshment. Sehari kita bertemu dengan kalau teman-teman keuangan begitu dengan bagaimana menghitung uangnya, kalau kita uang sendiri gitu kan. Lalu bagi yang program bagaimana yang seterusnya diminta KPI atau portfolio dan seterusnya, ada masalah dan seterusnya, itu perlu ada reminder untuk meningkatkan produktivitas. Nah, inilah yang saya pikir makna yang sangat berarti dalam konteks silaturahmi. Membina hubungan kasih sayang. Dan saya juga mengamati dimanapun saya beraktivitas sore, ketika sebuah komunitas, sebuah entitas pekerjaan yang terdiri dari orang-orang, dari manusia, dan mereka saling mengerti, gotong royong kata Pak Soeharto, saling membantu tanpa ada konflik, ada bidding konflik, itu produktivitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena energi yang ada dalam dirinya, itu tidak terforsir untuk mengurus konflik, tidak terforsir mengurus masalah, tapi optimal produknya itu untuk menghasilkan kerja-kerja yang produktif. Kita KPI yang sangat bagus. Jadi boleh tidak terganggu dengan ada hubungan yang tidak baik misalnya, atau ada hal-hal yang membuat dia jadi down. Dan ini saya pikir sangat sangat informasi lah tentang silaturahmi. Ya, tapi kalau dalam sebuah komunitas, dalam sebuah entitas atau sebuah kelompok pekerjaan, itu yang banyak adalah konflik, maka produktivitasnya akan menurun. Ya, bahkan sekarang banyak kemudian konflik itu yang berujung kepada mematahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita sekarang sedang ditontonkan oleh sebuah peperangan yang sedih sekali kita melihat. Saya berhenti seperti dari tahun banyak yang merugi, manusia yang merugi, kemudian material yang merugi dan seterusnya. Ini makna yang luar biasa. Nah, kenapa produktivitas ini merupakan sebuah hal yang sangat penting? Karena produktivitas ini merupakan sebuah KPI, Key Performance Index dari kita bekerja. Berhasil atau tidak? Saya pada beberapa kesempatan Bapak Ju pernah mendengar tausiah dan mengulang. Itu bahwasanya ketika Ramadan kemarin bagi yang berpuasa, itu dia mempunyai fasilitas yang luar biasa besar untuk meningkatkan kualitasnya. Sehingga saya pernah mensimulasikan ketika kualitas persaudaraan kita, silaturahim kita sebelum bulan Ramadan itu nilainya, ini karena dosen jadi perlu dinilai ya kemudiannya, nilainya itu 6 dari 10, 6 out of 10, 6 dari 10. Ya, nah kalau mau kerja ada rasa. Terus ada saya yang namanya, training itu bulan Ramadan, fasilitasnya banyak di situ, gitu kan? Puasa, besar, macam-macam gitu. Itu kalau kita di train, refreshment tadi saya sebut, itu naik angkanya, semangat kita silaturahmi, gitu kan? Naik angkanya menjadi 10. Kalau tidak naik angkanya, kalau 6, terus kemudian 6 lagi, jadi ada input 6, terus kemudian ada proses yang puasa tadi, terus 6 lagi keluarannya jadi tidak ada datanya nol. Berarti tidak berhasil prosesnya itu. Tapi kalau berhasil naik dari 10, kualitas silaturahmi. Kalau 10 kan begitu. Lalu setelah puasa tidak lagi ada fasilitas itu kan. Nah, ini yang kita tetap jaga. Kalau dia tidak ada lagi, itu kita tetap jaga. Kalau tidak ada fasilitas, kalau dia turun manusiawi kita turun, itu turunnya jangan dari 6 lagi, bahkan malah jadi turun 5 gitu kan, jadi tambah buruk hubungannya gitu. Tapi kalau turun dari 9 nilainya 9, 10. Jadi hubungan silaturahmi, hubungan manusia
Nah, Bapak Ibu, secara organisatoris atau secara tata kelola itu banyak training yang diberikan terkait dengan bagaimana kita membina silaturahmi hubungan pekerjaan dengan baik untuk menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Saya juga pernah ikut pelayanan prima ya, excellent service. Itu ada. Saya juga di PLO itu sebagai kasubdit pelatihan sering saya Pak Bandung. Ya, dosen kandidat itu kita melakukan pelayanan prima. Tapi kadang-kala ini, mudah-mudahan tidak banyak. Bahwasanya kita ikut training itu, tapi di keseharian kita lupa kita nilai-nilai training itu misalnya ya. Contoh aja mungkin ya. Misalnya yang berhubungan dengan mahasiswa. Kalau pelayanan prima ini berhubungan mahasiswa, itu kan servis kita harus membuat mahasiswa itu senang ya. Setelah berhubungan kita bantu apa gitu. Tapi kadang-kadang dalam setiap proses itu, mungkin karena kita di rumahnya lagi ada masalah, kurang tidur, mungkin anak kita lagi nangis kita apa, atau yang lain-lain ada apa, terus ke kantor. Nah, ketika ke kantor itu tidak mudah untuk kemudian kita memberikan layanan prima itu kan, ya kan? Mungkin dari wajahnya yang gitu kan? Kamu kenapa sih? Saya lagi sibuk gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya bukan layanan prima dan itu ada. Dan itu ada ternyata. Termasuk juga begini, teman-teman barangkali pas sudah sibuk kerja, terus ada yang komplain gitu, pasti kita kan? Ya kan? Nah, kalau layanan prima itu namanya, jangan diikuti dengan dengan konsekui. Maksudnya ketika orang marah, jangan dengan marah dibalas. Ini sebuah silaturahmi sesungguhnya yang real terjadi dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kita rasakan betul ya, ketika ini ada dalam setiap aktivitas kita keseharian, maka sesungguhnya kita akan bisa menghasilkan kerja-kerja yang sangat produktif, output yang bisa tercapai dengan baik. Secara individual kita capai, tentu kemudian individual bersama-sama, maka output itu jauh lebih besar. Nah, ada satu hal yang saya akan belajar, sering didapatkan, sering dengar ceramah, atau sering dinasihati biasanya saya. Bahwasanya kita ini sebagai manusia itu hanya bisa menilai atau bukan hanya bisa menilai, saya pikir sering kita menilai, bisa juga kita menilai. Itu adalah apa? Apresiasi yang bentuknya tangible dalam diri kita. Ya, kita bekerja nih, terus saya dapat apa loh dari pekerjaan kita? Ya tentu kemudian ada gaji, ada apresiasi dan seterusnya begitu. Itu yang kita bisa nilai, ya kan? Nah, ketika kita hanya bisa menilai itu, maka suatu saat bahwasanya yang apresiasi tangible itu kita tidak dapatkan atau kurang dari yang kita ekspektasi, maka yang ada di hati kita itu sedih atau bahkan ngebul. Sehingga ketika ngebul itu kualitas kerja kita jadi berkurang, ya kan? Jadi berkurang hasilnya gitu. Saya datang, orang menghubungi ke saya minta bantu, pasti dia bilang di Pak Fahmi dari sesuatu ini Pak Fahmi apa begitu, ya kan? Nah, ada saran yang biasa, saya sering terima juga, bahwasanya kita juga harus menanamkan dalam diri kita ada sesuatu yang mungkin kita tidak lihat, ya, mungkin bentuknya tidak apresiasi. Tapi dari kerja-kerja kita ini, itu ternyata ada yang kita sebut dengan impact-nya, dampaknya yaitu intangible. Intangible itu enggak cash cutting, cash and carry. Tidak saya berikan sesuatu, saya dapat sesuatu tidak. Dan saya sering mengatakan, saya optimis betul menyampaikan sebuah pengalaman. Ya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu ini dengan ikhlas, sulit memang. Ikhlas ini sesuatu yang mudah dikatakan tapi sulit. Sabar yang kita bilang sabar itu sesuatu mudah tapi sulit, tapi bisa dilatih tentunya, ya kan? Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu bekerja dan kita ingin orang merasakan senang dengan kita, itu kadang-kadang ya betul-betul kita lakukan itu pertama dengan ikhlas tadi, kita merasakan dengan silaturahim, itu bisa saja nanti impactnya itu, ya impactnya itu urusan kita jadi lebih mudah, ya kan?
Yang belum dapat jodoh dapat jodoh gitu misalnya ya. Insya Allah. Terus kemudian kalau kita pulang ke rumah, keluarga kita, istri kita, anak kita jadi senang gitu kan? Karena Allah yang menggerakkan hatinya itu gitu. Ini sebuah keyakinan ya. Bagaimana makna silaturahim itu. Nah kita kadang-kadang lupa itu. Kadang-kadang lupa itu. Kita yang kita ingat itu kadang-kadang saya bekerja, berapa saya dapatkan dari pekerjaan kita? Gitu, ya. Manusia ini sangat manusiawi. Nah, tapi ini yang kita latih terus, insya Allah. Ternyata Bapak Ibu, ya ternyata Bapak Ibu, ada hal-hal yang kemudian dari pekerjaan kita itu impact-nya itu mungkin tidak di sini, tapi dalam bentuk yang lain. Ini yang membuat kita termotivasi terus insya Allah bekerja. Maka di terutama yang ideal kita yang melayani, kita layani terus gitu. Insya Allah akan memberikan hal-hal yang apresiasi tinggi. Mana yang kita pilih apresiasi dari manusia dibanding apresiasi dari Allah? Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan saat kita itu tidak terduga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi ini sebuah pengalaman yang memang kita lakukan sehingga ada satu motivasi yang saya ingat. Kebetulan saya sering mendengar juga itu ada satu ayat Al-Quran yang Surat Al-Mujadil ayat 7, teman-teman yang mungkin bisa dibaca. Itu sebuah motivasi yang luar biasa. Tadi dikatakan bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini. Tidak ada yang tidak terhitung, tidak ada yang terlihat dari secara. Bahkan kata dalam ayat ini dikatakan, ketika 3 orang di antara kamu berkata atau merencanakan sesuatu, makar istilahnya sesuatu, itu jangan andal 3 orang ini aja yang ada gitu. Nggak ada Pak Argi di situ, nggak ada Pak Nur Rahmati di situ. Jadi kita bikin sesuatu rencana buruk itu Pak Argi ini gitu kan. Jangan andal kita ini 3, tapi yang keempatnya adalah Allah SWT. Yang kelimanya itu kalau kita berlima berbicara dengan anak kita ada yang tahu berlima. Orang istri tak tahu gitu misalnya mau ada di tempat gitu kan dan kemampuannya gitu. Tapi Allah melihat. Sehingga motivasi kita itu motivasi ilahiyah. Ini semangat bekerja kita. Nah ada 2 motivasi yang saya lihat di sini. Pertama, motivasi ilahiyah itu adalah motivasi untuk kita berbuat baik. Ketika dihargai dan tidak dihargai, ketika diapresiasi dan tidak diapresiasi, ini agak ini banget ya, diapresiasi, kita tetap bekerja. Kita berarti bekerja karena kita tahu karena Allah yang mengawasi. Kalau bos kita yang mengawasi misalnya, kalau ya biasa terjadi di kerja kita, kalau kita diawasi oleh bos, kerja kita optimal ini, ya, karena dia akan diapresiasi. Tapi kalau kita tidak ada dengan pilihan dengan bos, maka kemudian dengan atasan kita, kerja kita tidak optimal karena tidak dilihat. Tapi maka bos yang paling besar di kita adalah Allah lihat kita. Nah itu motivasi berbuat baik. Lalu motivasi berikutnya adalah motivasi berbuat tidak baik. Motivasi apa? Motivasi ada keinginan kita untuk berbuat tidak baik, misalnya wah ini orang ini pernah memarahi saya, kecewa saya, terus kemudian saya tidak layani. Ketika itu ingat kita, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan terjadi itu misalnya. Ini sesuatu yang barangkali makna bahwa kita membina hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang. Ada satu kisah Bapak Ibu. Kisahnya itu menarik ke dalam peperangan. Walaupun di peperangan kita tidak suka peperangan ya, tapi itu kisah yang terjadi yang kita ambil di imah-imahnya. Bagaimana nilai ukhuwah tadi dalam Al-Quran disebut istri ibu itu tadi ya, ukhuwah, bahwasanya kita berukhuwah, bersaudara. Tapi ini sangat hebat sekali, kita nggak bisa melakukannya. Tapi ada level ukhuwah itu level yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendahnya katanya alamat sadar, istilahnya berlapang hati, ya itu berlapang hati. Paling rendah itu juga sulit sebenarnya, paling rendah saja. Nah ada satu kisah dalam peperangan, ada 4 orang sahabat gitu ya. Sahabat itu dalam peperangan buka besar, buka berat, sakar terbentuk ya, karena perang terbentuk. Walaupun kita cerita ini imahnya yang saya sampai. Jadi ada 3 orang ini sudah apa? Terus kemudian orang yang pertama itu punya rasa haus yang sangat tinggi, haus gitu ya. Nah, mungkin dengan minum itu bisa mendapatkan ini ya, nyawanya gitu. Ya kan? Nah ketika ada seteguk air, ini sudah diberikan ke orang yang pertama ini. Lalu ketika dia mau menunggu air ini, di sebelah kanan dilihat orang lain yang juga jauh lebih merasa
seterusnya gitu. Dia tidak minum, lalu kemudian diberikanlah orang yang kedua ini. Ya, orang kedua. Orang kedua juga demikian, benar yang ketiga. Yang ketiga juga tidak minum. Akhirnya kemudian yang ketiga meminumnya, ketiganya itu meninggal. Saking dia mendahulukan orang lain, itu dahsyat sekali gitu. Ya, yang paling benar kita nggak ada seperti itu. Perang juga kan membenci perang kita atau membenci kita. Tapi salah satu sadar itu adalah berlapang dada terhadap saudara kita, teman kita. Mungkin ada orang Padang itu punya pantu. Suruh juga saya pantunya sehingga kalau kita pergi orang tersinggung, orang tersenggol dan seterusnya itu kita tidak langsung marah. Ada juga yang kenapa kemudian kita sebut itu tidak mudah atau marah? Kadang-kadang kita berbicara tentang sahabat misalnya, atau kita bersaudara misalnya. Tiba-tiba di jalan ada yang menyenggol kita, langsung naik emosinya gitu kan? Langsung naik emosi. Nah itu sesuatu yang nah mudah-mudahan ini momen kita Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun ininya silaturahimnya agak terganggu dengan ini sedikit ya Pak. Kalau Pak Joko bisa melihat semua ya, tapi Pak Insan nggak bisa lihat dari atas ya Pak Insan ya. Mulai Pak ini kita perhatikan nanti. Jadi sebenarnya ada hal-hal kecil yang kita bersilaturahim, tapi kita nggak bisa lihat semua gitu ya. Bapak Ibu intinya yang bisa sampaikan, karena saya tadi diminta kenapa manggil orang luar ya, saya manggil orang luar ya, tapi karena diamanahi untuk memberikan bukan tausiah, sesuatu cerita. Ya, barangkali itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Yang penting kita makan sekarang ya kan? Dengan makan itu berbeda kita sudah terakhir nanti ya. Makannya nanti apakah enak atau tidak gitu kan? Kalau makannya enak jangan bilang kayak dari itu kayak ini gitu kan? Ada rumah makan Padang biasanya kalau ada rumah makan Padang, Bapak Ibu kemudian lihat di sebelum keluar itu ada tertulis di dindingnya. Kalau enak, ya kalau enak makanan ini Bapak makan kan? Mau bayar nih, mau keluar biasa. Kalau enak, kasih tahu orang lain. Ya, biar orang lain juga beli dasar gitu kan. Ini strategi orang Padang betul. Tapi kalau tidak enak, jangan kasih tahu orang lain. Kasih tahu kami. Kalau kasih tahu kami nanti Bapak dikasih bonus atau kemudian diperbaiki resep kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami gitu. Ini luar biasa sekali. Sehingga dengan demikian nanti kalau servis kita setidaknya kita berupaya untuk memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Itu simbol saja makan itu sudah Bapak Ibu. Tapi servis yang kita berikan di daerah itu, teman-teman sekalian, di daerah itu adalah servis annual service. Annual tahunan ya. Jadi servis untuk melayani para kita semua, dosen-dosen kita, teman-teman kita, untuk kita bisa memberikan produktivitas tinggi. Apa KPI produktivitas kita tinggi itu sesuai dengan tupoksi kita gitu misalnya. Kalau keuangan ini jadi sangat bagus gitu misalnya. Walaupun kalau sudah bekerja bagus karena kemudian dikomplet, ya habis ini bismillah saja gitu insyaallah ya. Nah ini ya Bapak Ibu, ada satu kata kunci terakhir Bapak Ibu dari ayat Al-Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi teman-teman sekalian, ya ada adik saya panggil ya di tentu guru-guru sebelah sini ya. Ini kok di guru-guru di sini ada adik, di sini tidak ada adik. Jadi ada apa yang mengatakan, hai orang beriman, ya kan? Hendaklah kamu memperbanyak bekal. Ya bekal. Ya. Kemudian dan beriman. Bekal itu maksudnya agar kemudian kita bisa memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kemudian jadi bekal kita nanti di yaumil akhir untuk menambah ilmu kita itu. Ya, dan Allah itu maha teliti dalam kita kerjakan. Ya tadi yang mungkin tidak dilihat orang, Allah lihat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini karena menjalankan tugas kali ini. Tugas oleh Ibu Indah untuk kita memaknai halal bihalal ini. Ya tentunya halal bihalal ini sesungguhnya bukan hanya kita bertemu secara fisik, tapi hatinya bertemu. Dan hatinya bertemu itu kecenderungan untuk membantu atau berbuat baik ke orang lain itu akan tinggi. Mudah-mudahan dengan kita membina silaturahim ini, produktivitas kita sebagai organ yang sangat penting di ITB itu tidak dari
penelitian, ya. Bahkan alhamdulillah kemarin itu naik peringkatnya sudah berapa? 219 by subject ya kita ya. Kita bekerja dengan hati, dengan senang gitu. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa berkontribusi terhadap kinerja yang ditetapkan oleh ITB. Dan sesungguhnya kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja kebaikan. Kalau kerja-kerja kebaikan itu Bapak Ibu kita semua nanti akan mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan atas kerja-kerja kebaikan kita ini. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, kembali insya Allah kita terus memupuk silaturahmi, sila hubungan, sekali lagi kasih sayang, sehingga kerja-kerja kita adalah kerja-kerja produktif. Nah, dalam keseharian di DRI, kalau ada misalnya sesuatu yang ingin dibantu Bapak Ibu oleh DRI, please do not hesitate to contact us. Itu biasanya ya, Pak Pandunya isyarat kita, do not hesitate to contact us. Ya, kalau misalnya Pak Nur nggak belum jawab, saya yang jawab, saya kan, atau Pak Istri yang jawab gitu. Kalau jawab itu kadang-kadang kan kita mikir ini Pak Nur kok nggak bisa jawab ini, padahal Pak Nur sangat sibuk gitu kan, belum tempatnya nih, WA-nya gitu kan. Tapi ada teman yang lain, itu yang service terima. Sebaliknya juga, kalau ada teman-teman yang nge-WA, kita juga nge-WA, malas WA. Dengan begini, ya dengan begini kita akan menghasilkan kerja-kerja yang sangat produktif Bapak Ibu sekalian. Dengan kerja produktif ini kita insya Allah akan mendapatkan banyak hal, ya banyak hal yang mungkin di luar dugaan kita, mungkin di luar ekspektasi kita, more than we expect. Lebih dari itu. Mohon maaf saya katakan makanannya juga sudah ada, gitu. Sudah ada ya. Tadi saya lihat belum ada. Sudah ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oh, alhamdulillah nggak ada. Karena makanannya sudah ada. Ya, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi suatu momen berkesan bagi kita untuk meningkatkan hubungan manusia kita, sehingga kita tertingkat hati kita, ya sehingga kita pertama motivasi kita semakin kuat untuk kebaikan, lalu kemudian kita motivasi kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak baik di dalam manusiawinya. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak teman irama aja ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak El. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk dan baik untuk mengabadikan momen hari ini. Mungkin kita akan ada sesi foto bersama. Jadi mungkin yang dari sini bisa gabung dulu ke sini.